Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Saiful Rahmatullah di pertemuan kelima mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang penggunaan basis data, migration, dan apa itu seeding. Kita bisa next. Selanjutnya, oke. Yang pertama teman-teman harus mengetahui juga apa itu basis data ya. Setelah mungkin minggu kemarin teman-teman mempelajari tentang form ya, penggunaan sebuah media untuk sarana interaksi user dengan aplikasi. Nah, kali ini kita mempelajari tentang basis data ya. Kalau user sudah bisa berinteraksi dengan aplikasi ya, seperti apa yang telah dipelajari minggu lalu, otomatis pada saat berinteraksi ada data yang diinteraksikan ya. Nah, data tersebut disimpan dalam sebuah namanya basis data. Jadi basis data bisa dipahami sebagai suatu kumpulan data yang terhubung ya dan disimpan dengan bersama-sama pada suatu media. Ya, database kita mungkin yang teman-teman lebih familiar dengan namanya database ya. Jadi disitulah nantinya aplikasi akan berinteraksi dengan user, yaitu pada saat pengolahan data. Ya, contohnya saya bisa contohkan lagi yang paling mudah, itu adalah pada saat Anda login ke dalam ruang mahasiswa Anda. Ya, itu Anda berinteraksi di situ kan, dan memasukkan NIM dan password. NIM dan password Anda itu sudah kita tampung dalam sebuah basis data mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi pada saat Anda melakukan interaksi di website tersebut, ya, nantinya akan terjadi pencarian data di dalam sebuah basis data. Jika datanya ada, berarti Anda diizinkan masuk ke ruang mahasiswa. Jika tidak, ya berarti Anda tidak diizinkan masuk ke ruang mahasiswa. Nah, itu mungkin prakatanya ya, atau apa itu yang dimaksud dengan basis data. Jadi kumpulan data yang saling terhubung ya. Namanya basis data itu pasti saling terhubung dan disimpan dalam suatu media bersama-sama. Nah, itu yang disebut basis data. Nah, di Laravel sendiri bisa berinteraksi dengan beberapa basis data. Yang paling mudah atau paling gampang digunakan menggunakan SQL. Kenapa saya bilang paling mudah? Karena SQL itu open source ya, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginstall dan mempelajarinya ya. Dan yang berhubungan dengan SQL itu sudah banyak sekali di zaman sekarang ini, di media-media online, media tutorial itu sudah ada. Terus ada juga Eloquent ORM. Saat ini Laravel juga mendukung 4 aplikasi yang berbasis database ya, yaitu MySQL, PostgreSQL, ada SQLite dan SQL Server. Ini bisa dipakai. Nah, selanjutnya pada saat kita mau mengkonfigurasi, berarti kita harus mengkoneksikan ya, karena si database itu adalah aplikasi lain di luar Laravel. Jadi aplikasi websitenya dibangun menggunakan Laravel, penyimpanan datanya kita pakai basis data yang lain ya, misalkan tadi MySQL. Berarti itu berbeda dengan Laravel sebenarnya. Nah, karena dia sesuatu yang berbeda, berarti kita harus mengkoneksikan atau menjembatani ya antara si database MySQL dengan aplikasi Laravel ya. Untuk mengatur konfigurasinya, teman-teman bisa membuka di folder directory ya, di folder directory tempat penyimpanan projectnya pastinya ya. Nanti ada folder config ya, ini ada folder config, lalu nanti ada database.php. nanti teman-teman bisa buka di dalam Visual Studio Code-nya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada URL, database URL, ada password, ada database name. Nah, ini harus kita konfigurasi nanti. Supaya apa? Supaya bisa terhubung. Jadi pada saat kita mau memodifikasi database ya, menggunakan sebuah aplikasi, yaitu misalnya menginput data ya. Kalau saya sebut memodifikasi berarti ya kita bisa input data ke dalam database, bisa menghapus data dalam database, lalu bisa mengubah data dalam database ataupun melakukan pencarian. Itu namanya modifikasi database. Tapi tidak langsung ke aplikasi database yang menggunakan aplikasi Laravel, itu bisa kita dimungkinkan seperti itu ya, dengan adanya koneksi ini ya. Nanti ini akan kita pelajari bagaimana apa yang perlu diubah. Kalau ini sintaknya dasarnya sudah ada nih. Kalau teman-teman drag database.php yang muncul seperti ini, tinggal nanti ada beberapa yang kita ubah menyesuaikan dengan database yang kita punya.
ya. Oke. Lalu selanjutnya file tersebut tadi ini berfungsi untuk konfigurasi ya. Ini apa yang saya jelaskan tadi ya. Lalu metode interaksi. Oke. Di dalam sebuah aplikasi ya yang kita pelajari sekarang Laravel ya, itu mempunyai metode-metode interaksi dengan basis datanya. Kalau di dalam Laravel itu ada dua, ada namanya code first, ada namanya database first ya. Mungkin kita bahas yang pertama dulu, ada yang disebut dengan code first ya. Code first sendiri itu adalah metode yang Anda sebagai programmernya tidak perlu merancang database itu di aplikasinya, atau menggunakan kalau MySQL pakai biasanya Anda membuatnya di laman php-myadmin, localhost php-myadmin misalnya seperti itu ya. Membuat database-nya ya, bikin database, bikin table, isi data di situ ya, misalnya di awal ya. Nah, kalau di dalam Laravel ini kita tidak perlu masuk ke dalam php-myadmin-nya. Untuk membuat tabelnya nanti ada perintah namanya migration ya, atau fitur yang sudah disiapkan oleh Laravel disebut migration. Migration itu kita memungkinkan kita jika sudah terkoneksi ya nanti ya database-nya ya, kita bisa membuat table, bisa mengisi table itu langsung dari aplikasi Laravel-nya. Misalnya kita menggunakan Visual Studio Code, berarti kita langsung bisa mengisinya menggunakan sintak yang kita tulis di dalam Visual Studio Code. Nanti bagaimana aplikasinya? Kita menggunakan terminal atau command prompt untuk membuatnya ya. Nah, sedangkan kalau tadi migration tuh contohnya nanti untuk membuat table ya, ini kita pakai migration. Sedangkan kalau input data awal dilakukan itu menggunakan fitur seeding. Jadi menginput data di awal database terbuat itu ada perintah namanya seeding, nanti kita pakai. Itu namanya code first. Jadi kita semuanya merancang database-nya itu, membuat table, mengisi datanya, membuat relasinya, itu semua ada dalam Laravel. Tidak membuka php-myadmin ya. Nah, ada juga namanya database first ya. Database first ini adalah metode yang dilakukan jika kita sudah punya basis data, sudah punya tabelnya, sudah punya skemanya, tapi kita tidak membuat basis data baru, jadi basis datanya udah ada gitu. Jadi kita buat mungkin di php-myadmin, tinggal kita sambungkan saja ke Laravel, itu bisa juga namanya database first ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan migration dan seeding nanti jadinya. Tapi di pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari apa itu migration, apa itu seeding ya. Jadi kita akan menggunakan konsep code first di pembuatan di latihan perkuliahan hari ini, menggunakan metodenya code first, atau kita akan membuat database-nya di dalam Laravel. Nah, itu migration. Ini apa migration? Ya, migration adalah fitur untuk berfungsi sebagai control version system, memungkinkan kita mengelola basis data dengan mudah. Apa yang bisa dilakukan oleh migration itu adalah mengubah, menghapus struktur tabel dan field dalam basis data. Ya, kalau kita membuat database tetap nanti di dalam php-myadmin, tapi membuat table-tablenya, merancang table-tablenya, merelasikan table-tablenya itu nanti bisa pakai menggunakan migration. Ya, jadi kita butuh berapa table, di dalam table itu fieldnya ada apa saja, ya. Di dalam field tersebut tipe datanya apa saja, itu bisa kita konfigurasi menggunakan migration. Ya, seperti itu. Lalu adalah ini nanti tutorial negaranya, kita langsung aja. Ini nama formatnya nanti yang kita coba praktekkan ya. Memang ini juga, ini saya latihan dulu. Oke. Lalu nah, ada yang disebut dengan seeding juga nanti. Jadi kita bisa mengisi ya. Nah, ini saya langsung ke bagian seeding. Kalau tadi migration itu untuk table ya, membuat atau menstruktur table. Ada juga yang disebut seeding. Seeding itu kita sudah punya tabelnya, lalu mau mengisi data awal ya, itu kita bisa memakai perintah namanya seeding atau seeder. Jadi PHP artisan make seeder sesuatu. Nanti akan kita coba. Jadi menginput nilainya ya. Kalau tadi tabelnya, struktur tabelnya, field-fieldnya, ini nilainya. Contoh kalau tadi struktur tabelnya ada name, ya name-nya berapa, namanya siapa
Ya misalkan NIM-nya 2012 320, namanya Syekhur Rahmatullah, itu nilai yang dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintahnya namanya seeding ya, itu bedanya. Nah oke, itu mungkin sekilas teoritis tentang basis data, migration, dan seeding. Nanti kita selanjutnya next kita langsung praktek.